Nah, kalau sebagaimana yang diperintahkan nih Bang, di dalam Al-Quran, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa orang-orang yang terdahulu. Kutiba alaikumusiyam. Nah, bagaimana tuh Bang, bentuk puasa orang-orang yang terdahulu? Oke, pertanyaan bagus sekali. Ini menurut Dr. Jawad Ali ya, beliau membuat kitab 10 jilid, judulnya tuh Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam. Oh, keren. Di situ dijelaskan pada jilid ke-6, wallahu alam halaman berapa aku lupa juga. Di situ disebutkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah sebelum Rasulullah menjadi nabi, bahkan sebelum Islam datang itu sudah ada yang puasa. Puasanya jahiliyah atau puasanya kalau di Quran puasa orang-orang sebelum kalian. Iya. Nah, di situ dalam artian puasanya orang-orang sebelum Islam datang itu seperti Yahudi dan Nasara. Tapi setelah dianalisis oleh Dr. Jawad Ali dalam kitabnya itu, ternyata orang jahili ini juga sempat terpengaruh dengan ritualnya orang Yahudi dan Nasara. Kok bisa? Satu, adanya perdagangan yang di Mijana, Dhul Majas, kemudian Ukas, itu kan udah taraf internasional. Iya. Sehingga banyak pertukaran budaya. Plus pertukaran religi, bukan pertukaran religi ya, lebih ke kayak gini loh agamanya yang lain. Kemudian di situ jadi imagine antar agama itu terekam oleh orang yang jahiliyah dan sempat dijadikan sebagai pendekatan moral atau pendekatan spiritual. Sehingga puasa memang semua peradaban itu ternyata mengenal puasa. Bahkan sebelum Islam. Orang jahili ini mereka kalau di buku tersebut, di kitab tersebut dikatakan orang-orang jahiliyah itu sudah berpuasa. Yang dimana bukan Ramadan, tetapi di bulan Dzulhijjah. Di bulan-bulan tertentu. Iya, terutama di hari Asyura. Ada yang riwayat lain mengatakan 3 hari, berarti ya dari Tasu'ah Asyura sampai setelahnya. Wallahu alam yang benar yang mana. Tapi yang jelas di situ anak pribadi nggak bisa mengkonklusikan keabsahan apa itu benar atau tidak. Bahkan Rasulullah sendiri dicatat juga sebelum Ramadan, bahkan sebelum disyariatkan puasa Ramadan, sempat berpuasa juga. Maka ada juga hadis mengatakan ketika turun ayat diwajibkan kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat, beliau mengatakan man syaa minkum falyasumhu wa man syaa tarakahu. Yang pengen lanjut puasa Asyura silahkan, yang enggak ya enggak apa-apa. Karena dulu puasa Asyura ini benar-benar di bulan zaman Nabi. Tapi setelah ada perintah ubudiyah dari Allah untuk puasa Ramadan, maka sudah Asyura ini terhapuskan. Karena apa? Asyura ini juga sempat menjadi puasanya orang-orang Yahudi juga. Untuk membedakan maka geser jadi Tasu'ah itu. Kata itu salah satu sejarahnya. Bagaimana orang-orang terdahulu itu berpuasa. Dan orang berpuasa itu yang terdahulu ya, itu enggak laisa bima'nal mafhum kama shauma al-muslimun wal mu'minun. Enggak. Jadi kalau puasa kita kan jelas ada tujuan tauhid di situ. Ada sahur, ada buka. Nggak boleh mohon maaf jima. Kemudian nggak boleh halal yang melarang membatalkan puasa itu nggak boleh. Tapi ngomong boleh, ya kan? Boleh. Kita sekarang berbicara boleh. Adapun makan ya nggak boleh jelas. Nah tapi orang terdahulu itu maknanya banyak. Jadi kita bisa mengekstrapolasi makna secara literal. Saum bisa diartikan sebagai al-imsak. Maksudnya apa? Menahan diri dari amarah. Ada juga yang artinya saum itu sabar. Ada juga yang diam atau nyepi. Jadi kalau bisa kita katakan Hindu itu yang di Indonesia nyepi itu sebenarnya puasa juga bagi mereka. Kalau di ayat Al-Quran surat Maryam ayat 26 juga itu sempat dikatakan terkait makna dari siam ini juga tidak berbicara. Jangan berbicara ini. Nah, kemudian ada juga yang dalam artian sebagai ritual fisik biar sehat. Karena kalau kita tanya anak-anak medis ataupun teman-teman kedokteran juga pasti ada unsur kesehatan dalam berpuasa. Seperti menahan kanker ya atau menghindari kanker dan sebagainya seperti itu. Jadi itu bentuknya puasa orang-orang terdahulu itu seperti itu. Nggak benar-benar sama kayak Islam. Tapi terkait daripada esensi besarnya menahan dari makan selama 12 jam. Itu memang rata-rata seperti itu. Kalau orang Mesir dulu Bang, orang Mesir kuno ada nggak puasanya juga Bang? Nah di sini kalau aku pribadi belum pernah menemukan inskripsi yang menunjukkan tentang puasanya orang Mesir. Tapi di literatur juga sempat menunjukkan bahwasanya orang Mesir sendiri pun, Mesir kuno ya, Mesir purba itu juga sempat berpuasa. Karena dulu kita tahu Mesir dulu merupakan sebagai simbol kedokteran
yang paling utama di dunia. Iya. Yang nanti diakui atau bukan diakui ya, lebih ke diambil ilmunya oleh peradaban lain. Kemudian Mesir ini mengalami sebuah status atau mengalami sebuah penamaan status sebagai umat dunia itu tidak berlebihan. Oh, iya. Karena pusatnya ya Pusat. arsitektur, kedokteran semuanya di sini kan dulu. Termasuk daripada kedokteran dulu yang ada sebelum ada yang namanya pengobatan. Iya. Itu pasti orang akan dianjurkan untuk tidak makan agar operasinya lancar. Oh, iya. Bahkan sampai sekarang saya kira demikian. Sebelum operasi nggak makan selama berapa jam. Nah, disitulah dulu Yaumiyatul Mujtama' al-Misri itu melakukan hal demikian untuk kesehatan dan ritual Kesehatan. fisik seperti itu. Berarti tidak terikat dengan spiritual, lebih Nggak ke ada. kesehatan. Karena dulu kan banyak sesajen juga. Ah, Intinya makan aja. Wah. Halo, kelas. Kenapa sih kita harus tahu ini asal mulanya puasa? Kenapa nggak dari tari tasyri aja gitu?